Kalau sekarang, menurut lu tuh kritis atau nyinyir? Ya kalau nyinyir itu apa sih? Nggak ada datanya. Gue kan penuh dengan data. Ya kan? Penuh dengan data dan coba kita berdebat sama orang itu. Orang itu kadang-kadang nggak pernah men-challenge substansi yang gue sampaikan kan. Lebih banyak mereka ngomongin hal yang lain. Coba dong, kalau kita beradu, apple to apple, substansi dengan substansi. Nah itu nggak ada. Karena gini, misalnya gini, Fat. Kan Pak Prabowo udah di kabinet. Ketua baleknya juga dari Gerindra. Terus abis itu lo bilang, saya minta maaf. Saya tidak bisa memperjuangkan. Nggak ada dong, nggak ada. Itu kan gua baca teksnya. Abis itu bagaimana gue mengekspresikan. Anak sastra dong. Iya, Saya minta iya. maaf. Ya gue mengekspresikan. Saya minta maaf. Tidak dapat memperjuangkan. Drama banget sih lo. Nggak drama, itu apa adanya. Alah. Begini. Bos, nggak gini bro. Ya. Ketua lo itu ada dalam kabinet. Ketua Iya. balek Omnibus Law itu dari Gerindra. Please deh. Benar. Nah inilah kesalahan cara berpikir. Ini yang berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau orang sudah berkoalisi di eksekutif, nah dan kemudian harus di legislatif, itu namanya kabinet parlementer. Kita ini presidensil, ya kan? Dan harusnya DPR itu sebagai kamar legislatif, dia dalam tanda petik beroposisi kepada yang namanya eksekutif. Loh, supaya ada checks and balances, lah mengawasi. kalau gitu dari awal bilang dong sama ketua umum Partai Gerindra ya nggak usah masuk kabinet, nggak usah masuk dan itu salah. Ini nggak ada masalah karena harusnya presiden menyeleksi ini dari manapun masukannya, cari orang yang terbaik. Pak Prabowo orang yang terbaik di bidang itu. Itu bisa. Iya. Tapi bukan berarti tapi suara itu harus dibungkam. Kita itu kan juga dipilih oleh rakyat, ada konstituen. Dalam konteks seperti itu gue setuju. Nah. Tapi kenapa nggak mencontoh? Misalnya jadilah seperti PD Perjuangan 10 tahun mereka puasa, ya udah mereka hajar aja tuh pemerintah yang saat itu dengan Demokrat. Ini kursinya mau, tapi juga lo juga di Twitter di mana-mana ikut melemah keputusan presiden. Kita nih pertanyaan gue, lo nggak pernah ditegur Pak Prabowo? Pak Prabowo tuh orangnya demokratis, mungkin ada indirectly, tapi nggak pernah langsung. Atau emang sengaja Gerindra mau pasang dua kaki? Satu di kabinet, satu pasang Fadlizon supaya... Kaki Gerindra selalu dua memang, ya karena memang harus jalan dua kan. Tapi bukan berarti dua kaki dua muka, enggak. Tapi kita kan harus memperjuangkan aspirasi rakyat kalau di DPR itu. Aspirasi rakyat ini masa gara-gara misalnya dapat jatah menteri, ini loh, karena orang melihat menteri itu seperti jatah. Bukan sebuah tugas pengabdian. Padahal itu pekerjaan berat, tugas pengabdian. Tapi ini seolah-olah anugerah, jatah, hadiah. Ini berbahaya cara berpikir begitu. Ya, tapi jadi harus... menurut gue itu tetap unethical. It's very ethical. No. Gini, kalau misalnya lo udah masuk di situ, semua orang kan terkejut. Pak Prabowo masuk ke kabinet, mau menjadi Menteri Pertahanan. Tapi for the sake of the better means gitu, oke, ya kan, kita mau terima itu. Tapi kemudian ya kalau lo mau beberes ya di dalam dong. Kan bagian dari pemerintah. Enggak, pemerintah, legislatif. Beda dong. Tapi kan koalisinya sama. Koalisi di eksekutif, ya kan? Nah, legislatif itu sekarang gue tanya, kita dipilih oleh rakyat dan di dalam sumpah sebagai anggota DPR itu kita harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi kalau ada buruh, ada apa, ini kan kita sampaikan. Dan itu menurut gue sih biasa-biasa aja.